Selain Xiao Yan, ekspresi Xiao Li juga tercengang saat dia berbicara dengan syok dan ketakutan. Bersantai. Tidak apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meyakinkan Xiao Li sebelum buru-buru berdiri dan dengan cepat melepaskan jubahnya untuk mengungkapkan titik racun hitam aneh di dadanya yang disegel oleh segel. Dia tertawa getir, benda ini disebut titik racun iblis. Itu dilakukan dengan menggunakan semua douki dari Douzong dan sangat beracun. Kecuali jika seseorang adalah Douzun, akan sulit untuk mengeluarkannya. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Douzong menghabiskan semua doukinya untuk meracuni Anda. Orang itu benar-benar memberi Anda wajah, teman kecil. Old Qian menggoda. Setelah itu, matanya mengamati bintik hitam pekat itu. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan kesungguhan tambahan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan bayi tua di sampingnya. Setelah itu, mereka berdua mengulurkan jari mereka. Douki yang sangat padat melonjak keluar. Douki bergejolak dan benar-benar memadat menjadi kristal energi sepanjang 2,5 inci. Wajah semua orang yang duduk menunjukkan beberapa keterkejutan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar mampu memperkuat Douki. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang elit Douzun yang dapat memperkuat Douki mereka. Tidak disangka kedua orang ini juga bisa melakukannya. Dengan jentikan lembut jari mereka, kristal Douki lolos dari jari Qian tua dan bayi tua sebelum dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Xiao Yan. Ketika itu hanya 1 inci atau lebih jauhnya, tiba-tiba itu meledak, berubah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat mengikuti pintu masuk bubuk kristal ini. Wajahnya juga berubah. Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat menyebar dari dadanya. Titik racun berwarna hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup setelah bubuk kristal Douki jatuh ke atasnya. Bintik hitam itu bergerak naik turun saat kilaunya berkedip dari kedelapan yang pekat. Cahaya bertahan sekitar 2 menit atau lebih sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari titik racun sebelum akhirnya menggulung dan menyebar. Hati-hati, ini beracun. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit saat melihat kabut hitam menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan douki yang berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Itu segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu jumlah kecil ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya meskipun potensi dari titik racun iblis. Sungguh racun yang mematikan, wajah Old Qian dan Old Bai bergerak sedikit setelah mereka perlahan menarik jari mereka. Kristal douki milik mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan tempat racun setan ini. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan semua douki dari Douzong untuk membuat. Dua orang tua, bagaimana ini? Su Qian buru-buru bertanya saat melihat mereka berdua berhenti. Qian tua menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, sulit. Kami berdua bukanlah Douzuns asli dan kami tidak dapat membuat banyak jenis tubuh kristal douki sebelumnya. Orang yang telah menggunakan racun ini terlalu kejam. Sepertinya kau hanya bisa pergi dan mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Bahkan kalian berdua tidak berdaya? Mendengar ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit kecewa saat dia bertanya. Bukannya kita benar-benar tidak berdaya melawan hal ini? Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun, jumlah yang akan kami keluarkan terlalu sedikit. Pada tingkat ini, kemungkinan kita membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya banyak waktu? Bayi tua menutup matanya saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi tertawa getir. Beberapa tahun? Pada saat itu, kemungkinan segel akan rusak secara otomatis sebelum racunnya benar-benar hilang. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk mencari elit Douzun atau menelan api surgawi jenis ketiga. Su Qian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia menepuk bahu Xiao Yan untuk menghiburnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, membungkuk pada Qian tua dan bayi tua sebelum perlahan kembali ke kursinya.
Meski hatinya merasa sedikit kecewa, dia tidak kecewa dengan ini. Sejujurnya, ketika dia melihat bahwa Old Qian dan Old Bai hanya bisa mengeluarkan racun, dia merasa bahwa membiarkan mereka mengeluarkan racun bukanlah metode yang baik. Tempat racun iblis ini memang membawa ancaman besar bagi Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berisi semua douki dari seorang elit douzong. Ini juga menyebabkan Xiao Yan menginginkannya. Jika dia bisa memurnikan energi seperti itu sedikit demi sedikit seperti yang dia lakukan saat itu, niscaya itu akan memungkinkan kekuatannya untuk maju. Oleh karena itu, memang agak boros jika dia membiarkannya menyebar. Sepertinya hal ini, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan jenis ketiga, api surgawi, saya akan dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat pesat. Perasaan Xiao Yan yang agak kecewa segera menjadi panas saat dia memikirkan ini. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal di akademi dalam lama sebelum mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain tidak bisa berkata-kata. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiao Yan memeriksa mayat roh iblis tanah tua yang ditinggalkan keduanya hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Kemungkinan jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai Tua. Beberapa keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai Tua dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi sekejam ini. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Old Qian dan Old Bai tidak mengungkapkan diri mereka kali ini, kemungkinan seluruh akademi dalam akan menjadi gurun di bawah, api teratai pemusnah, yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa di Akademi Jianan. Xiao Yan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari hantu iblis tanah tua. Sebagai gantinya, dia meminta seorang penatua yang berspesialisasi dalam afinitas es douki untuk membekukannya di dalam es sebelum dia menempatkan tubuh itu ke cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit bintang 7 douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiao Yan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yunshan saat itu, tubuh hantu setan tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayatnya dengan benar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini telah membuatnya lelah. Jika dia tidak menelan dengan liar beberapa pil obat pada saat itu dan mendapat bantuan dari Qian Tua dan Old Bai dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kekuatan obat yang liar dan kejam. Kekuatan. Meskipun demikian, Xiao Yan saat ini memiliki luka dalam dan luar. Menambahkan ini ke doukinya yang hampir layu, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meskipun luka-lukanya cukup serius kali ini, Xiao Yan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Diberikan waktu yang cukup, cepat atau lambat dia akan pulih. Lagi pula, jiwanya jauh lebih kuat dari ahli biasa. Banyak harta karun alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiao Yan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel pelatihan dan matanya sedikit tertutup. Benang-benang energi bertahan di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan juga telah tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihannya. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya mengeluarkan senyum pahit. Tanpa diduga, luka yang dideritanya kali ini agak melebihi ekspektasinya. Sepertinya dia harus berhati-hati menggunakan api teratai pemusnah ini di masa depan. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Setelah itu, dia mengedarkan mantra api, dan sekali lagi menggerakkan beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengkonsumsi sejumlah besar pil obat. Inti teratai api berkilau kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat semacam itu mungkin dapat mencapai efek suplemen jika sesekali dikonsumsi dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiao Yan menelannya, seseorang akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi sangat liar,
kejam karena campurannya. Oleh karena itu, tidak hanya sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperburuk luka dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua obat campuran ini harus dimurnikan sebelum dia menyembuhkan luka-lukanya. Mengingat kemampuan teratai api hati berkilau, secara alami tidak terlalu merepotkan untuk memperbaiki kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya. Sekarang setelah dia bebas, penyempurnaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Pemurnian berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan kekerasan yang bercampur di dalam tubuhnya benar-benar dimurnikan oleh teratai api hati berkilau. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat yang murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mereka mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia merasakan rasa sakit yang samar di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Luka-lukanya membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, dou qi di tubuhnya sedang defisit, dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, itu akan meninggalkan kerusakan permanen pada kekuatannya. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Nafasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, rangkaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah penyempurnaan dengan teratai api hati berkilau, energi berubah menjadi dou qi yang paling murni saat bergabung dengan anggota tubuh Xiao Yan. Pelatihan ini berlangsung sekitar 4 jam atau lebih. Ketika Xiao Yan sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan kosong di dalam tubuhnya benar-benar dikeluarkan. Tepat ketika Xiao Yan hendak menarik diri dari kondisi pelatihannya, perasaan aneh tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Pikiran Xiao Yan mengikuti perasaan aneh ini saat dia secara otomatis mengedarkan mantra api. Dengan sirkulasi yang cepat dari mantra api, energi alami di dalam ruangan segera mulai berfluktuasi secara intens. Segera, banyak energi kuat melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan kaget saat melihat pemandangan aneh ini. Sukacita yang sulit untuk ditahan segera melonjak ke dalam hatinya. Dia saat ini bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika seseorang maju. Sudah beberapa waktu sejak Xiao Yan mendapatkan kekuatan bintang Dou Huang. Tentu saja, dia bisa saja maju beberapa waktu yang lalu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak memilih metode mengandalkan item lain untuk maju dengan cepat. Dia memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa peningkatan stabil 1 bintang pada waktu ini adalah yang paling stabil. Stabilitas seperti itu akan menjadi fondasi yang kokoh ketika dia maju ke level yang lebih tinggi di masa depan. Xiao Yan mungkin telah melepaskan banyak metode yang lebih cepat, tetapi setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini, waktunya sudah matang. Kegembiraan dan kepuasan dalam maju tanpa dirangsang oleh benda-benda eksternal memenuhi tubuhnya. Sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya juga memancarkan sorak-sorai saat ini. Otot dan tulang awalnya penuh mulai dengan rakus menyerap dou qi di dalam tubuhnya sementara pembuluh darahnya yang keras juga mengambil waktu yang tepat ini untuk menjadi lebih keras. Semakin banyak energi alami dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menolak energi alam yang berbintik-bintik. Teratai api hati berkilau seperti naga api pemurnian yang bertahan di dalam tubuhnya. Setiap energi yang masuk akan segera dibungkus oleh nyala api. Setelah menjalani pemurnian pada suhu yang sangat tinggi, kotoran dalam energi alam dihilangkan, mengubahnya menjadi energi murni yang mengikuti metode Qi mantra api untuk menyelesaikan 1 siklus penuh. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi dou qi yang paling murni, yang diserap oleh sel, tulang, otot, dan organ lain yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Riak di dalam ruangan berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum berangsur-angsur berkurang. Ruangan itu sekali lagi kembali ke keheningan setelah benang terakhir dari energi alam dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Seorang pria muda di tempat tidur menutup matanya dengan rapat. Matanya tidak naik atau turun sedikit pun, dan napas dari hidungnya hampir tak terdengar. Jika tubuhnya masih belum memancarkan panas, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukannya sebagai mayat.
Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum nafas keruh dari mulut pemuda itu akhirnya memecahnya. Matanya bergerak sedikit saat perlahan terbuka. Cahaya menyilaukan bersinar di dalam mata hitam gelap yang seperti malam itu. Di bawah cahaya ini, bahkan cahaya di ruangan itu tampak agak gelap. Cahaya di mata Xiao Yan berlanjut beberapa saat lagi sebelum benar-benar ditarik. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan lincah melompat darinya. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam menyapu. Xiao Yan merentangkan tangannya dan mereka sedikit gemetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat mereka menekan dan meremas bersama, memancarkan gelombang suara yang jernih. Suara-suara kecil ini bahkan membawa jejak gemuruh menggelegar yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia merasakan perasaan yang diisi ulang di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari udara yang robek berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa sederhana digunakan dengan cara yang kuat olehnya. Xiao Yan menyesuaikan sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua lengannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan douki. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat, tetapi luka di dalam tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Ini agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya, menurut banyak lukanya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar bisa sembuh total. Tidak terduga bahwa dia lebih dari setengah pulih setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini telah menyebabkan Xiao Yan merasa sangat gembira. Xiao Yan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya berkedip sedikit saat dia melebarkan mulutnya. Segera sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan menghilang. Xiao Yan mempelajari kumpulan api coklat keabu-abuan yang disebut api yang mengubah hidup. Namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa sedikit maju. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan ahli puncak dari seluruh benua, Central Plains. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat yang penuh dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau begitu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia membiarkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiao Yan mau tidak mau menghadapi ketidakpastian.